Fa bainama huwa kadzalika, sementara dia sedang dalam kegundahan semacam itu, id fatahat al akhiratu babaha, pintu akhirat terbuka. Fajaa barqun hasadun wajha, datanglah di situ cahaya yang wajahnya bagus, indah. Ya mungkin dalam pikirannya bidadari surga segala macam, ya. Fatallaqad dunya talqatan ukhra, setelah melihat akhirat lebih hebat, lebih bagus dari dunia, si dunia ditalak yang kedua. Fajatil akhirah, setelah itu akhirat datang memeluk dia, artinya dalam hatinya dia ada bahwa akhirat bagaimanapun saya akan kembali kepada Allah dan saya di sana. Ada harapan barangkali nanti saya bisa masuk surga. Ya dunia ini nggak ada artinya. Kalau kita menghayal surga, dunia ini nggak ada artinya. Ya. Fa'anaqadhu, mungkin dipeluk oleh akhirat. Kalau bahasa saya sekedar baru mencium aroma surga saja, kan gitu. Fatallaqad dunya at-talqata tsalitsah, langsung akhirnya baru mencium aroma surga segitu saja, ya dunia cerai lagi deh, 3 kali cerainya. Wa waqafa mal akhirati bi kulliyatihi, akhirnya secara utuh ya dia hanya berpikir tentang akhirat saja. Semua apapun yang dilakukan di dunia semuanya untuk ongkos akhirat. Sedekahnya, sembahyangnya, puasanya, semuanya li akhiratihi. Oke. Fa bainama huwa ma'ha idh bariqa nurul haqqi azza wa jalla. Di tengah dia sedang bermesra dengan akhiratnya itu, lalu akhirnya terpancarlah kebenaran Tuhan dalam pikirannya, dalam hatinya. Fatallaqal ukhra, akhirnya ditolak lagi. Qala lahu ad-dunya lima talaqtani, dunia berkata kepada dia, wahai orang beriman, kenapa engkau menceraikan aku? Faqala laha ra'aitu ahsana minka, ra'aitu ahsana minka. Kenapa saudara? Karena aku sudah menemukan perempuan yang lebih cantik dari kamu. Waduh, sakit enggak? Sakit enggak dunia nih? Aku menemukan yang lebih cantik dari kamu. Ya. Wa qala lahu al-ukhra, kemudian nanya lagi yang lainnya, lima talaqtani? Qala laha li annaki ya muhdatsatun musawwaratun, karena engkau adalah makhluk yang baru dibikin dan itu hanya merupakan gambaran saja. Amma anti ghairuhu fa kaifa la utalliquki, sedangkan engkau itu adalah bukan kamu sesungguhnya, hanya sebagai bayangan. Dunia ini hanya bayang-bayang saja. Fa kaifa la utalliquki, bagaimana aku tidak menceraikan kamu? Fa hina idzin
tahaqqaqat ma'rifatuhu li rabbih, barulah ketika itu benar-benar kemakrifatannya baru menjadi kenyataan. Berarti sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Fasara hurran mimma siwahu, barulah setelah dia mencapai tingkatan ma'rifatullah, baru dia disebut sebagai hamba yang merdeka, seorang manusia yang merdeka. Mimma siwahu, terhadap selain Allah, bahwa dia merdeka, tidak terikat dan tidak tergantung kepada siapapun, dan sudah tidak membutuhkan siapapun. Ketergantungannya hanya kepada Allah saja. Ya, itu baru merasa merdeka. Ya, memang bahwa kemerdekaan orang itu selama engkau masih tergantung kepada siapapun, berarti engkau masih terbelenggu, masih terikat. Ketika engkau masih bergantung kepada siapapun selain Allah, ya berarti kamu belum merdeka. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Fi ghaibatin anil kulli, dia sudah ghaibah, sudah termasuk tidak ada, tidak lagi eksistensinya itu berada baik di dunia maupun di akhirat. Selesai semua. Fi mahwil kulli, semuanya terhapus, nggak ada, udah ya, terhapus sama. Fataqifu ad-dunya fi khidmatin. Nah, setelah dia sudah tidak ada, atau kita sebut dengan sudah mencapai tingkatan fana. Begini aja deh tingkatan fana itu. Kamu ketika disanjung senang nggak? Berarti masih ada. Ketika dihina marah nggak? Dicubit sakit nggak? Berarti masih ada. Iya. Dari itu saja berarti ketika engkau masih merasa, ketika engkau masih berpikir, berarti engkau masih ada. Ya. Jadi artinya gimana? Ya sudah, pokoknya dia nggak usah mikir lagi ngapain. Disanjung dan dicaci sama, beling sama berlian sama, batu akik, batu kali sama, sakit sama sehat sama, kaya sama miskin sama. Kalau semuanya nggak ada, berarti sudah nggak ada. Kalau sudah tidak merasakan apapun, berarti memang nggak ada. Tapi ini bukan terbius, bukan ya, tapi dalam keadaan sadar. Lain orang dibius, disuntik, anestesi, ya, disuntik, dioperasi, nggak terasa kan? Ya itu mah dibius. Iya, itu hanya tahan sekian jam. Setelah itu ya terasa sakit lagi. Kalau ini mah namanya terbius total. Udah, iya. Itu namanya tingkatan al-fana. Fataqifu ad-dunya fi khidmatihi. Setelah dia sudah tingkatan fana, akhirnya dunia ini mengabdi kepadanya. Dulu kamu mengejar-ngejar dunia, sekarang setelah engkau mencapai tingkatan fana, dunia yang mengejar-ngejar kamu kok. Uangnya datang menangis, Rahmat tolong dipakai, saya ini tolong dipakai. Yang sekarang dulu dicari-cari dia lari. Setelah engkau kenal Tuhanmu, setelah engkau sudah tidak ada lagi ketergantungan pada siapapun, malah duitnya ngejar-ngejar kamu, minta dipakai. Iya, hardunya itu
mungkin merasa bahagia sekali ya kalau dipakai oleh hamba Allah yang benar-benar hamba Allah itu. Ya satu contoh sederhana lah, santri kita ketika saya suruh seneng nggak? Nunggu kapan? Nunggu pengen disuruh gitu. Pengen disuruh apa sih itu? Iya. Saya baru ngeliat selang aja nih, biasa aja berebut. Nah, ketika engkau sudah kenal dengan majikanmu yang sebenarnya, dunia akan mengabdi kepadamu. Itu aja, bersalah.